ikan segar dimasak di kuali. Mari Bapak Ibu kita satukan pemikiran, membangun Balikpapan Barat yang kita cintai. Baik, saya akan membacakan 7 usulan prioritas kita yang ada di Kelurahan Margasari. Dilanjut, silahkan ya ditampilkan. Ini yang pertama. Yang pertama adalah pembangunan saluran drainase gorong-gorong yang berada di RT 18. Terus yang kedua, perbaikan saluran drainase yang berada di lingkungan RT 21 yang Sungai Besar. Selanjutnya ini pemeliharaan perbaikan jalan di lingkungan Sepaku RT 1. Pak RT-nya hadir pada hari ini. Selanjutnya pemeliharaan perbaikan jalan lingkungan. Ini memang Bapak Ibu kelihatan rata, tapi ini diakibatkan kenapa kami mengusulkan menjadi prioritas ini, karena pada saat air pasang di RT 22 ini maka jalan ini tergenang. Selanjutnya pemeliharaan perbaikan jalan lingkungan yang berada di Jalan Padang Sadi di RT 22. Ini sama seperti itu juga Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau air laut pasang, maka jalanan ini diakibatkan banjirop. Selanjutnya, nah ini pemeliharaan perbaikan jalan lingkungan yang berada di RT 26. Ini Pak RT-nya juga hadir pada hari ini. Ini yang akan diusulkan, mudah-mudahan nantinya bisa terrealisasi Bapak. Selanjutnya, yang ketujuh, perbaikan drainase yang berada di RT 31. Ini drainasenya kalau pada saat hujan deras ini buntu Bapak. Jadi air terjadi banjir. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Balikpapan Barat serta Ketua LPM se-Kecamatan Balikpapan Barat dan para tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang pada hari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang Kecamatan Balikpapan Barat tahun 2026 dengan tema peningkatan kota nyaman untuk semua berhikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat hadir pada hari ini. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas dan menghantarkan menuju kejayaan dan kemajuan. Allahumma ya Allah ya Jabbar ya Mukabbir, berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Beli sayur di Banansari. Sayurnya murah dan segar-segar. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barusan aja dibuat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan ridhonya kita bisa berkumpul pada hari ini di acara yang kita sudah rencanakan Musrembang Kecamatan Kota Balikpapan, Musrembang Kecamatan Kota Balikpapan tahun 2026. Izinkan saya menyapa para undangan pada hari ini. Tentunya yang saya hormati anggota dewan kita DPRD Kota Balikpapan yang hadir pada hari ini. Di tengah-tengah kita ini ada Pak Daeng Lala, Bapak Rindeng Lala pada hari ini. Ada juga Bu Haji Mulyati, ada juga Pak Taufik Rahman pada hari ini. Tentunya dewan yang lain berhalangan. Juga yang saya hormati teman-teman dari OPD, ada yang dari Bapeda, tentunya juga dari Disub hadir juga, teman-teman juga dari Dinas Lingkungan Hidup, juga dari Disdik yang hadir mungkin pada hari ini, juga teman-teman dari Dinas Kesehatan dan Ramil, juga yang saya hormati Pak Dan Posal kita pada hari ini, dan Posalnya baru tadi sudah berkomunikasi. Juga yang tidak penting juga yang saya hormati rekan-rekan saya, seperjuangan saya, Bapak-Bapak Lurah hadir semua pada hari ini di efisiensi anggaran, tetap semangat. Juga yang saya hormati pimpinan Pimpus yang selalu erat hubungannya juga, komunikasi yang kuat terkait masalah kesehatan di 6 kelurahan. Di efisiensi anggaran, tetap semangat. Juga yang saya hormati pimpinan Pimpus yang selalu erat hubungannya juga, komunikasi yang kuat terkait masalah kesehatan di 6 kelurahan. Juga Ketua LPM sekecamatan Bayan Barat, perwakilan RT sekecamatan Bayan Barat, yang saya hormati rekan dari PDAM jika hadir pada hari ini. Juga yang saya hormati koordinator PKH Kecamatan Balikpapan Barat. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan selalu kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Juga kita tidak lupa salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, keluarga dan sahabatnya, dan kita pengikutnya yang gaya jamaah. Tentu prioritas mungkin bisa nanti membantu kemajuan yang ada di Kecamatan Balikpapan Barat. Nah, tentunya juga angka-angka yang dikeluarkan di setiap kelurahan berbeda, program prioritasnya tidak tutup kemungkinan bahwa program-program prioritas itulah yang menjadi unggulan untuk kedepannya selama 2026-2027 nanti bisa terakomodir. Nah, tentunya juga kami berharap dari teman-teman dari kepala cukup proposal dimasukkan di pemerintah kota, kita bisa masukkan pokrisan 100-200. Sekarang itu harus ada akun dari Bapeda, begitu Pak ya? Nah ini juga kami besok mau ke Jakarta, ke kementerian mempertanyakan itu bagaimana sih sehingga kita sulit membantu masjid. Nah kita juga hadir di tengah-tengah kita teman-teman dari Bapak PDAM sambung dan sinergi terhadap Kecamatan Bayan Barat dan Kota Balikpapan untuk bagaimana meningkatkan juga 8 pembangunan tahun 2027 ini terkait SDM bakaran Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pimpinan Bapak hadirin terima kasih. dari 1, 2. Nah ini konsep pembangunan wilayah kecamatan yaitu dengan keseluruhan hampir 1 juta Pak dengan pendata. 800 yang terdata, 800.000 Pak yang terdata, dan hampir 1 juta dengan adanya RDP kemarin dengan yang besar itu hampir 1 juta penduduk Kota Balikpapan memakai air PDAM. Jadi disinilah perbandingannya. Di tahun 90-an ya PDAM itu terbentuk ya. Berapa? 82.
Dan tahun 82 penduduk kita itu cuma berapa ratus ribu. Sekarang di tahun 2025 penduduk kita hampir 1 juta. Jadi kita bandingkan aja, kenapa PDAM sekarang mati-mati? Ya karena barangnya, tempatnya, pipanya itu aja penduduk semakin bertambah. Dan akhirnya apa? Produksi air yang harusnya hanya untuk 400.000 orang terpakai dengan 1 juta manusia. Jadi disitulah akhirnya apa? PDAM ya kehabisan stok air. Nah, berharap dari IKN lagi nanti. Dan waduk yang di Balikpapan Barat sudah selesai, Pak? Waduk di Balikpapan Barat yang dibangun, IPAL-nya sudah? Nah, uangnya ada? Ada uangnya? Ayo selesaikan. Kalau mau kerja tertunda, ada uangnya, Pak. Karena ada uangnya, selesaikan. Jangan ada alasan lagi kan gitu. Uangnya ada. Jadi sesuatu itu kalau ada uangnya pasti bisa berjalan. Betul? Jadi itu aja buat Yang Muli. Terima kasih atas kesempatan saya disampaikan. Mohon saya diperjuangkan ya Bu, buat para Babinsa Babinkan Timas ya. Tolong segera dipulang kita kembali ke kantor, segera disampaikan, dirapatkan. Bang saya naik nanti media repot lagi dari 10% kita minum kopi Pak, kopinya harus 10.000, dapat 10% kita bayar jadi 110.000. Ya kan, mahal, kita yang bayar pajaknya. Jadi Bapak Ibu boleh marah sama tukang restoran karena Bapak Ibu yang bayar pajak, bukan dikenakan dari restorannya. Ya, baik itu aja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata bahasa yang kurang enak, mungkin tersinggung di hati. Penggantian jembatan yang terletak di RT 1 dan RT 2. Anggarannya lumayan besar karena kami ditantang 2,1 miliar. Dan yang kedua, next prioritas kedua peningkatan jalan di lingkungan RT 3, anggarannya 150 juta. Next, yang ketiga pemeliharaan perbaikan jalan dan lingkungan di RT 05, anggarannya 250 juta. Next, yang keempat, pemeliharaan perbaikan jembatan lingkungan yang ada di RT 06, anggarannya 200 juta. Next, yang kelima, peningkatan jalan lingkungan yang ada di RT 11, anggarannya 995 juta. Next, yang keenam, pembangunan gorong-gorong saluran drainase yang ada di RT 12, anggarannya 207 juta. Next, yang ketujuh, pemeliharaan perbaikan jalan lingkungan di Jalan Karyabakti RT 13, anggarannya 208 juta 200.000 rupiah. Next, yang kedelapan, prioritas kedelapan, pembangunan gorong-gorong saluran drainase lingkungan yang ada di RT 14, 100 juta anggarannya. Next, yang kesembilan, pemeliharaan perbaikan jalan lingkungan, total anggaran 2.250.000 rupiah. Next, yang 10, pemeliharaan perbaikan jalan lingkungan yang ada di RT 16, anggaran 176.800.000 rupiah. Next, yang terakhir, yang 11, pembangunan gorong-gorong saluran drainase yang ada di RT 16, total 350 juta. Jadi mungkin itu aja yang sebenarnya kalau udah berani susah macam. Jadi baru hilir ini Pak Bu sebenarnya sangat prioritas, tapi memang pekerjaannya memang PU karena di RT yang sangat prioritas itu di RT 59 itu adalah parit yang sangat besar Bapak Ibu. Itu longsor. Nah ini Bu lihat Bapak Ibu, ini dindingnya ini bakal kalau seandainya terjadi hal ini bisa menelan korban sepanjangan bibir pantai, bibir parit ini. Jadi ini Bapeda, Komali, kalau diperkirakan mungkin dananya kurang lebih hampir 10 miliar lebih nih Komali. Nah ini yang harus dilelang atau apa saya nggak tahu, yang penting diprioritas.
prioritaskan paling utama ini, karena ini sudah hampir 3 tahun ini Pak diajukan ini. Kalau Pokin nggak makan Pak, jujur aja tahun ini kami anggota dewan cuma dapat 500 juta, bingung mau diapain. Akhirnya ya kantor LPM aja saya bagusin sama posyandu saya bikin, karena kalau tahun-tahun berikutnya lalu ya masih ada lah kita dapat 2-3 miliar masih. Kalau ini berat, ini impress. Beda kalau baru tengah selesai di barang, karena ketua alwi di baru tengah gitu. Kalau baru tengah ketua alwi 100 miliar dia bawanya Pokin kalah gitu. Jadi kalau mau menang ya jadi pimpinan dulu gitu. Nah ini diprioritaskan Bali ya. Ini sangat rawan Pak. Jadi ini kalau sekali kena ambruk hancur nih. Mudah-mudahan tidak terjadinya tengah malam. Iya, di kelurahan itu tengah, kelurahan Karangjati sama Barilir. Oke, next. Nah ini Om, saya nggak mampu juga kecuali kalau Pokin saya itu 3 miliar, 4 miliar boleh lah, karena ini begitu dihitung sama konsultan habisnya kurang lebih 1-2 miliaran. Kalau saya fokuskan ke sini separuh-separuh jalannya, boleh kan di Bapak? Boleh kan? Oh sampaikan ini. Baik, ini yang kedua, prioritas yang ketiga. Nah ini Pak, dan ini baru-baru terjadi. Tapi sebenarnya uangnya udah banyak. Ini bisa kalau dari Bapeda bisa diadukan ke dana kelurahan, karena kurang lebih cuma 50-100 juta aja, ini mampu aja. Jujur Pak, Bu, saya sama Pak Lurah sebelum rakorembang di kelurahan, kami turun duluan sama konsultan. Jadi setiap tahun kami lakukan hal itu supaya di saat rakorembang di kelurahan itu RT tidak sembarangan mengajukan. Kadang-kadang yang memang tidak layak untuk diajukan dilajukan, sehingga kami turun itu saya sama Pak Lurah. Walaupun sebelum lurah yang dulunya gitu. Tapi tidak tahu ya kalau lurah-lurah Bapak Ibu rajin nggak turun ke lapangan yang gitu, nggak tahu saya. Balik kalau baru tengah rajin turun baru tengah. Kan. Ya, jadi itu. Terus next. Ya 49 ini sama. Ya 57 juga sama. Ini di atasnya rumah orang. Ini repotnya Balikpapan Barat ini karena kota tua, paritnya pun ditutupin sama rumah Bapak Ibu. Jadi parit di tengah, rumahnya juga di atasnya. Jadi kalau mau perbaikan, kontraktor maupun PU maupun Bapeda pun tidak bisa masuk. Yakin saya. 100%, ini saya bisa bicara 100% tidak akan masuk. Kenapa? Karena tidak ada yang mau kerjakan di bawah kolong rumah. Silakan, mau dipaksa, mau disembelih, Om Ali sekarang di sini aja pun pasti dia. Salam sapa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati anggota DPRD Dapil Barat Pak Tobik. Yang saya hormati Camat Balikpapan Barat Pak Ewin, Kapolsek Balikpapan Barat, dan Ramil Balikpapan Barat, dan Posal Kecamatan Balikpapan Barat, Lurah Kecamatan Balikpapan Barat, Babinsa Babin Kamtibmas, Forum LPM, Ketua Tim PKK, tokoh masyarakat, perwakilan Ketua RT seluruh Kecamatan Balikpapan Barat, peserta Musrembang Kecamatan Balikpapan Barat, serta undangan yang berbahagia. Baiklah, 7 usulan kegiatan prioritas Kelurahan Baru Ulu. Pertama, yaitu pembangunan perbaikan turip sirip pada jalan lingkungan. Lebar jalan kurang dari 4 meter yang berlokasi di RT wilayah RT 38 Jalan Sultan Hasanuddin. Yang kedua, maksudnya ini barang harus dijelaskan, soalnya barang belum jadi. Beda kalau Pak Tobik barangnya sudah jadi. Soalnya ketua RPM-nya baru, anggota DPR
DPR, jadi masih diperjuangkan. Iya Pak Topik kan sudah 2 periode, jadi sudah jadi. Kalau saya di LPM ini baru, jadi harus diprioritaskan dulu. Iya. Ya sudah, lanjut. Yang kedua, pemeliharaan perbaikan jalan lingkungan RT 38. Lanjut, yang ketiga, pembangunan gorong-gorong saluran drainase RT 36. Hancur ini. Hancur. Lanjut, yang keempat, pemeliharaan perbaikan kerusakan jalan. Lanjut, kelima, pemeliharaan perbaikan gorong-gorong saluran drainase lingkungan RT 06. Lanjut, pembangunan gorong-gorong saluran drainase perkotaan RT 29. 7, pembangunan gorong-gorong saluran drainase lingkungan RT 22. Ya, sebelum saya juga mengakhiri, saya lagi berpantun. Pantunnya ada banyak. Cakep. Lagi pembangunan. Pak Topik sudah selesai. Kalau 2020 lagi diperjuangkan Pak Topik. Naik perahu ke Teluk Balikpapan. Cakep. Melihat lumba-lumba menari-nari. Hasil musrembang jadi harapan kota beriman semakin asri. Semangat, aplaus ya Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini gambarnya bagus sekali Pak. Kalau untuk pemancingan cocok. Jadi RT 15 dan di situ berbatasan dengan SMA 8. Kemudian yang selanjutnya di RT 40 yaitu pembuatan drainase di depan kantor kelurahan untuk perawatan jalan yang menuju di jalan baru. Kemudian yang ketiga RT 26 yaitu perbaikan drainase dengan panjang 30 meter, lebar 120, tinggi 120 cm. Kemudian yang selanjutnya di RT 20 semenisasi jalan dengan lebar 2,7 dan panjangnya 400 meter. Kemudian nomor 5 di RT 25 semenisasi jalan yang ada di Gunung 4 RT 25 dengan panjang 500 meter, lebar 3 meter, tinggi 10 cm. Kemudian yang di RT 19 semenisasi jalan dengan ukuran panjang 100 meter, lebar 2 meter. Demikianlah usulan dari Kelurahan Margomulyo. Mudah-mudahan kami mengharap buat semua yang ada di sini. Saya dengan Pak saya tampil di sini membacakan ini buat Bapak Ibu semua supaya tahu ini adalah saya. Nyari ketua. Siap. Langsung aja ya. Kelurahan Baru Tengah usulan itu total besaran terinput di SIPD ada 60 usulan. Usulan fisiknya 55, usulan non fisik 5, usulan prioritasnya 7. Kemarin saya sudah bicara dengan Ketua Dewan masalah dari Baru Tengah ini. Insya Allah semua usulan 7 prioritas akan dilaksanakannya semua tanpa terkecuali. Nyala Baru Tengah. Iya, bisa juga ya. Cuma anunya aja, basa-basinya aja kita di sini ya. Karena perwira saya kan sebentar lagi 4 bulan lagi pensiun sudah ya kan, jadinya ya basa-basinya aja lagi sudah. Kita mulai dengan pantun dulu ya. Karena rekan-rekan saya pantun semua. Balikpapan, kota tercinta, kota tertua. Makan soto di Baru Tengah. Usulan kami mohon diterima, lebih warga agar makin cerah.
aja kan. 7 usulan skala prioritas pembangunan 2027 Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan, Kelurahan Baru Tengah. Yang pertama ada di RT 41. 40 ya, 40. Oh ya, maaf. Saking semangatnya ini. Peningkatan jalan lingkungan. Lebar jalan kurang lebih dari 4 meter. Biaya sekitar kurang lebih 700 juta. Yang kedua RT 41. Pembangunan perbaikan turap dan juga pengaspalan dan siring pada jalan lingkungan lebar jalan kurang dari 4 meter. Biaya sekitar 150 juta rupiah. Yang ketiga, pembangunan gorong-gorong saluran air drainase lingkungan lebar drainase kurang dari 3 meter. Itu terletak di RT 22. Yang keempat, pembangunan gorong-gorong saluran drainase lingkungan lebar drainase kurang lebih 1 meter. Layarnya ada ya. Yang kelima, yang kelima ini ada dari wilayah lingkungan Pak Lurah sendiri di RT 23. Jalan Niko Gang Murni, kebetulan saya satu gang sama Pak Lurah, tapi beda RT. Adalah pembangunan perbaikan turap siring pada jalan lingkungan lebar jalan kurang dari 4 meter. Biaya sekitar 1,5 miliar. Yang keenam, pemeliharaan perbaikan kerusakan jalan perkotaan lebar jalan lebih dari 4 meter. Yang terakhir adalah pembangunan peningkatan penyelenggaraan bangunan gedung kantor pemerintahan Kelurahan Baru Tengah. Biaya sekitar kurang lebih 1,7 miliar. Bapak Kapolsek dan Ramil, Bapak Ibu, tidak mengurangkan hormat saya, tidak bisa disebutkan satu persatu. Tidak lama lagi saya menghitung hari dan menunggu bulan. Ya, saya minta berpesan di 6 kelurahan di masyarakat di Balikpapan Barat harus menyatu, harus bersama untuk memajukan Balikpapan Barat lebih maju dan modern. Ya, intinya tiap ada permasalahan kita musyawarahkan dengan baik. Intinya kedepannya Balikpapan Barat ini mudah-mudahan yang kita bilang tadi moto maju dan modern ya. Betul juga dibilangin Pak Moderator, wali kotanya Balikpapan Barat ya, Gubernur Balikpapan Barat, Provinsi Balikpapan Barat, Ketua DPR Balikpapan Barat ya, Pak Camatnya orang Balikpapan Barat, Pak Lurahnya juga orang Balikpapan Barat. Tolong kedepannya kita bisa merangkul dan memajukan Balikpapan Barat menjadi modern dan maju. Itu aja, selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya mau berpantun, cuma pantunnya pendek aja ya. Aura kasih ya. Cukup sekian dan terima kasih.